Terima kasih kepada Tuhan lewat Bapak Gembala berikan waktu dan kesempatan pada ibadah sore hari ini untuk saya melayani dan menyampaikan firman Tuhan. Kita langsung membuka Alkitab. Firman Tuhan terambil dari Ibrani pasal 10 ayat yang ke-30 dan Roma 12 ayat 19. Dua ayat yang hampir sama atau bisa dikatakan sama. Ibrani 10 ayat 30. Kita baca ayat ini dulu. Ibrani 10 ayat 30. Sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Dan lagi, Tuhan akan menghakimi umatnya. Roma 12 ayat 19. Apa yang Paulus katakan kepada jemaat Roma? Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada sore hari ini berbicara tentang Allah sebagai hakim yang membalas. Pada bulan yang lalu, dalam kesempatan ibadah minggu pagi, saya menyampaikan firman Tuhan bertitik tolak dari nama Daniel. Karena nama Daniel itu artinya Allah adalah hakim. Hakim ialah Tuhan. Dan pemazmur berkata, langit menceritakan keadilannya. Sebab Allah sendirilah hakim. Jadi hakim yang sesungguhnya adalah Allah. Nah, lewat nama Daniel, Allah mau menyatakan dirinya, Allah mau memperkenalkan dirinya bahwa dialah hakim yang sebenarnya. Hakim segala hakim, maha hakim itu adalah Allah sendiri. Dan seperti yang sudah dijelaskan, ya, saya mau sekedar mengingatkan, kata hakim berasal dari kata Arab, hakimah, yang artinya aturan, peraturan, kekuasaan, dan pemerintah. Di dalam Alkitab ada era hakim-hakim, masa hakim-hakim. Rentang waktu 310 tahun. Masa hakim-hakim atau hakim dalam Alkitab berkuasa memerintah sesudah zaman Yosua dan sebelum Israel diperintah oleh raja. Hakim yang pertama adalah Otniel bin Kenas. Hakim-hakim yang terkenal misalnya Hakim Barak, Hakim Ehud, hakim perempuan, Hakim Deborah, Hakim Samuel, Hakim Gideon, Hakim Yefta, dan lain sebagainya. Kalau kita lihat kata hakim secara umum, hakim adalah orang yang mengadili suatu perkara dalam pengadilan atau mahkamah. Hakim juga diartikan sebagai pengadilan itu sendiri. Perkaranya sudah diserahkan kepada hakim, kepada pengadilan. Hakim juga diartikan sebagai wasit, juri atau penilai dalam sebuah pertandingan atau perlombaan. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau kita pelajari kata hakim dalam bahasa Ibrani, memakai kata syofet yang menunjuk kepada tugas, peran, dan tanggung jawab seorang hakim. Hakim harus menegakkan keadilan dan kebenaran. Hakim menghukum orang jahat, menghukum orang bersalah, dan membenarkan orang yang tidak bersalah. Dan kalau kita kembali kepada nama Daniel tadi, Allah adalah hakim.
Kemarin disampaikan Allah itu hakim yang adil pertama. Lalu yang kedua, Allah adalah hakim yang baik versus hakim yang lalim. Yang ketiga, Allah adalah hakim yang meninggikan dan merendahkan. Kita melihat bagian yang keempat. Allah adalah hakim yang membalas. Firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, saudara, pembalasan adalah hakku, kata Tuhan. Dalam posisi dan kedudukan Allah sebagai hakim, Allah berhak, hanya Allah yang berwenang untuk membalas, bukan kita. Mengapa kita tidak boleh membalas? Jelas firman Tuhan yang baru saja dibacakan tadi. Karena pembalasan bukan hak manusia. Pembalasan bukan hak kita. Pembalasan adalah hak Tuhan. Hak Allah. Kalau saya baca sekali lagi dalam Roma 12 ayat 19 tadi, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Kita tidak berhak menuntut pembalasan. Karena pembalasan itu bukan hak kita. Hak Dia. Hakku, kata Tuhan. Saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan, secara umum, secara general, ada dua hak absolut. Hak mutlak Tuhan. Yang pertama adalah pembalasan. Pembalasan adalah hakku, kata Tuhan. Dan yang kedua adalah ibadah dan penyembahan. Itu adalah hak mutlak Tuhan. Ketika saudara-saudara Yesus dicobai, pertama iblis membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai. Dan iblis katakan, kalau engkau anak Allah, jadikan batu ini menjadi roti. Karena Yesus puasa 40 hari. Kemanusiaannya lapar. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi oleh setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Iblis membawa Yesus ke bumbungan bait suci yang tinggi. Dan iblis memakai firman Tuhan. Ada tertulis tentang engkau, kalau engkau menjatuhkan dirimu ke bawah, maka ada malaikat yang akan menatang engkau, sehingga kakimu tidak terantuk oleh batu. Yesus menjawab dengan firman, ada tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ketika kali iblis membawa Yesus ke gunung yang sangat tinggi, dan iblis memperlihatkan seluruh kerajaan dunia dengan segala kemuliaan dan kemegahannya. Iblis katakan, semuanya sudah diserahkan kepadaku. Dan aku akan berikan kepadamu kalau engkau sujud menyembah kepadaku. Tetapi Yesus mengusir iblis dan berkata, enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Engkau harus menyembah kepada Tuhan Allahmu, dan kepada Dia sajalah engkau beribadah, engkau berbakti. Dua hak Tuhan yang tidak boleh diganggu gugat. Pembalasan dan ibadah penyembahan. Ketika kita datang beribadah sore hari ini, kita tahu bahwa hari ibadah, hari Minggu adalah hari di mana kita berkumpul untuk kita berbuat bakti kepada Tuhan. Dan karena kita tahu itu adalah hak Tuhan, hak mutlak Allah. Saudara-saudara, Daud tidak membalas kejahatan Saul. Sekalipun Saul berusaha, berupaya dengan segala macam cara untuk membunuh dan membinasakan Daud. Padahal Daud berjasa besar. Tetapi karena iri, karena dengki, maka Saul berusaha untuk membunuh Daud. Pada satu ketika Saul mengejar Daud. Dan Saul masuk ke dalam sebuah goa. Ternyata dalam goa itu ada Daud yang sedang bersembunyi dengan pengikut-pengikutnya. Dan pengikut Daud katakan, ini kesempatan baik untuk engkau membunuh Saul. Tetapi
Daud katakan, aku tidak mau mengusik orang yang diurapi Tuhan. Daud hanya memotong ujung punca jubah dari Saul. Dan apa yang Daud katakan dalam 1 Samuel 24 ayat 13. 1 Samuel 24 ayat 13. Tuhan kiranya menjadi hakim di antara aku dan engkau. Ini perkataan Daud. Tuhan kiranya membalaskan aku kepadamu, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Ini ucapan Daud. Daud tidak membalas apa yang sudah dilakukan oleh Saul kepadanya. Karena Daud tahu pembalasan bukan hak dia, bukan hak Daud, tetapi hak Tuhan. Dia menyerahkan pembalasan sepenuhnya kepada Tuhan. Saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan, dan kita sebagai jemaat Tuhan, sebagai umat Tuhan, anak-anak Tuhan, diajar bukan untuk membalas. Bagaimana sikap kita seharusnya? Yang pertama adalah kita harus mengampuni, bukan membalas. Kolose pasal 3 ayat 13. Kolose pasal 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Tuhan telah mengampuni kita. Mengapa kita harus mengampuni? Karena Tuhan lebih dahulu mengampuni kita. Dan firman Tuhan katakan, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Kita diajar bukan untuk membalas, tapi kita diajar untuk mengampuni. Dalam doa Bapa kami yang diajarkan langsung oleh Yesus, Yesus katakan, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami sama seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dalam doa Bapa kami diajarkan untuk kita mengampuni, sama seperti Tuhan sudah mengampuni, sama seperti kita sudah mengampuni sesama kita. Dan kalau kita ke Israel, ada sebuah gereja di Bukit Zaitun, gereja Paternoster. Ada begitu banyak doa Bapa kami yang tertulis dalam bingkai di dinding. Kalau tidak salah ada 63 bahasa di dunia, termasuk bahasa Indonesia. Bahkan kalau tidak salah ada 8 atau 9 bahasa daerah di Indonesia. Bahasa Batak ada 2, bahasa Batak Toba dan bahasa Batak Karo. Ada bahasa Palembang, ada bahasa Sunda, bahasa Jawa. 63 bahasa doa Bapa kami tertulis. Tetapi doa itu bukan hanya diucapkan, bukan hanya dihafal, bukan hanya dilafalkan. Tetapi yang terpenting dalam doa Bapa kami, dalam isinya salah satunya, kita harus saling mengampuni, bukan membalas. Kalau saudara baca perikop tentang doa dalam Matius pasal 6 ayat 5 sampai 15, itu kan perikopnya tentang doa. Lalu di dalamnya Yesus mengajar doa Bapa kami, ayat yang ke-9 sampai 13. Tapi perikop tentang doa itu ditutup dengan doa pengampunan, ayat 14 dan 15. Matius 6 ayat 14 dan 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Kalau kita katakan kita tidak bisa mengampuni orang, kita tidak bisa memaafkan kesalahan orang, maka Bapa di sorga juga tidak bisa memaafkan kesalahan kita, tidak bisa mengampuni kesalahan kita. Kita jangan berharap pengampunan dari Tuhan kalau kita tidak bisa mengampuni orang lain.
Kalau kita tidak bisa mengampuni sesama kita, kalau kita tidak bisa memaafkan kesalahan mungkin orang tua kita, anak kita, sesama jemaat mungkin, atau teman-teman kita. Lalu kita katakan tidak ada maaf bagimu. Pintu maaf sudah tertutup. Maka Tuhan di surga pun berkata sama. Pintu maaf itu tertutup bagi kita. Karena kita tidak bisa memaafkan kesalahan orang. Siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat kesalahan? Siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat dosa, berbuat kehilapan dan pelanggaran? Kalau Tuhan sudah mengampuni kita, bukan membalas, tetapi kita mau mengampuni. Lalu yang kedua, bagaimana sikap kita? Mendoakan, bukan membalas. Matius pasal 5 ayat yang ke-43 dan 44. Matius pasal 43 dan 44. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Ini hukum Taurat. Yesus sedang membandingkan, memberi perbandingan antara hukum Taurat dan hukum kasih karunia. Dan ternyata hukum anugerah, hukum Kristus, hukum kasih karunia nilainya jauh lebih tinggi. Ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Inilah hukum kasih karunia. Kalau hukum Taurat, kasihi musuh, kasih sesamamu manusia, benci musuh. Tapi hukum Kristus, hukum anugerah, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi musuhmu itu, bagi orang yang menganiaya kamu. Memang rasanya sulit, rasanya sangat tidak mudah, tidak gampang. Karena orang itu telah merugikan kita. Orang itu sudah merusak barangkali hidup kita. Orang itu sudah menghancurkan hidup kita. Lalu kita harus berdoa dan memberkati orang itu. Kalau tidak ada kekuatan kasih karunia Allah, kita tidak akan mampu untuk melakukan kebenaran ini. Tetapi firman Tuhan mengajar, bukan membalas, tapi mendoakan orang yang menganiaya kita. Melepaskan berkat kepada mereka, mendoakan. Sekalipun dia merugikan kita, tetapi kita diajar bukan membalas, tetapi mendoakan. Ada yang mendoakan tapi sambar geledek, ya. Itu doa santet. Tuhan, saya berdoa supaya dia celaka. Ini berdoa, tapi doanya baik. Walaupun sudah merugikan, walaupun sudah menyusahkan kita, tetapi kita tetap berdoa, tetap mendoakan. Lalu yang ketiga, memberkati, bukan membalas. 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-9. 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-9. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Kita dipanggil oleh Allah untuk memperoleh berkat. Oleh sebab itu kita harus memberkati, bukan membalas. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, caci maki dengan caci maki. Kita dipanggil untuk memperoleh berkat. Nah, setelah kita diberkati, Allah mau supaya kita memberkati orang lain. Abraham ketika dipanggil keluar dari Ur Kasdim, Tuhan katakan kepada Abraham, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar.
Aku akan membuat namamu masyhur. Aku akan memberkati engkau. Dan oleh karena engkau, semua bangsa akan diberkati. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kita pun dipanggil keluar, sehingga kita menjadi gereja Tuhan, menjadi eklesia. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan dosa. Kita dipanggil keluar menjadi umat Tuhan, menjadi gerejanya, supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatannya yang besar. Kita dipanggil keluar untuk memperoleh berkat. Dan setelah kita diberkati Tuhan, Allah mau supaya kita juga menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Yang keempat, berdamai bukan membalas. Matius pasal 5 ayat 23 sampai 25. Matius pasal 5 ayat 23 sampai 25. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Berdamai bukan membalas. Ketika kita mempersembahkan korban, artinya ketika kita beribadah, ketika kita mendekatkan diri, menghampiri Tuhan, seperti sore hari ini, lalu ada ganjalan di hati kita, ada sesuatu di hati kita terhadap saudara kita. Firman Tuhan katakan tadi, tinggalkan dulu persembahanmu dan pergilah berdamai dengan saudaramu itu. Jangan sampai ketika Tuhan datang sebagai hakim, karena Tuhan akan datang sebagai hakim. Ketika dia datang sebagai hakim, maka dia akan mengadili, dia akan menghakimi, dan dia akan menghukum bagi setiap orang yang tidak mau berdamai dengan sesamanya. Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan, sering kita melihat slogan, damai itu indah, damai itu bahagia. Dan sebenarnya itu ada dalam firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mencari damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kapan kita disebut anak-anak Allah? Ketika kita membawa damai. Bahkan kita mendapatkan berkat kebahagiaan. Lalu yang kelima, membalas dengan kebaikan. 4 poin yang disebut per awal, kita tidak boleh membalas. Lebih baik kita berdamai daripada membalas. Memberkati, mendoakan, mengampuni, dan bukan membalas. Tetapi yang kelima, saudara-saudara, kita boleh membalas, tapi bukan membalas jahat dengan jahat. Kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Jadi boleh balas, tapi balas yang jahat dengan yang baik. Yesus pernah menyampaikan dalam Injil Matius pasal 5, kalau engkau ditampar pipi kananmu,
beri juga pipi kirimu. Kalau ada yang menyuruh engkau berjalan 1 mil, berjalanlah dengan dia 2 mil. Kalau ada yang minta bajumu, kasih juga jubahmu. Ini kan bahasa analogi. Artinya bahwa kita tidak membalas yang jahat dengan yang jahat, tapi kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Roma 12 ayat 17 katakan, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Roma 12 ayat 21 katakan, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan itu dengan kebaikan. Kita boleh membalas, tapi bukan membalas jahat dengan jahat. Balas kejahatan dengan kebaikan. Ada peribahasa atau pepatah katakan, ada ubi, ada talas. Ada budi, ada balas. Dan itu hukum manusiawi. Sangat manusiawi. Karena orang itu baik, kita juga baik kepada orang itu. Saling berbuat baik. Dan itu sangat manusiawi. Kenapa saya baik sama dia? Karena dia baik sama saya. Tetapi ada duniawi, hewani, membalas kebaikan dengan kejahatan. Dan Alkitab katakan, siapa membalas kebaikan dengan kejahatan, maka kejahatan tidak akan menghindar dari rumahnya. Amsal 17 ayat 13. Kalau kita membalas orang itu berbuat baik, lalu kita balas dengan jahat, maka firman Tuhan katakan kejahatan tidak akan menghindar dari rumahnya. Yang Tuhan ajarkan kepada kita membalas, bukan membalas kebaikan dengan kejahatan, tetapi membalas kejahatan, mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Dan yang alahi, yang ilahi adalah ketika kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Sekali lagi Tuhan akan datang. Tuhan tidak lama lagi akan datang. Dan ketika dia datang, dia akan datang sebagai hakim untuk membalas setiap orang menurut perbuatannya, baik atau jahat. Wahyu pasal 22 ayat 12. Wahyu pasal 22 ayat yang ke-12. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku, ini kata Tuhan, untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku akan datang segera. Ini ucapan Tuhan. Dan ketika Tuhan datang sebagai hakim, dia akan membawa upah. Dia akan membawa pahala. Dia akan membawa reward. Dan akan membalaskan kepada semua orang, setiap orang, menurut perbuatannya. Nah, kita sebagai orang percaya, kita harus berbuat baik. Dan berbuat baik itu harus jadi lencana kekristenan kita. Harus nampak, harus terlihat. Hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, kata Yesus. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Kita memang diselamatkan bukan karena berbuat baik. Karena perbuatan baik, kebenaran manusia, kesalahan manusia, Alkitab katakan bagaikan kain kotor, bagaikan kain lara. Kita diselamatkan karena anugerah. Kita diselamatkan karena kasih karunia Allah. Tetapi setelah kita diselamatkan karena anugerah dan kasih karunia Allah, maka sudah sepatutnya lah kita melakukan perbuatan baik. Bukan berbuat baik untuk supaya selamat, beramal,
berpuasa, beribadah, supaya kita selamat masuk surga. Kita tidak bisa menyogok Tuhan dengan perbuatan baik kita. Karena keselamatan itu datang dari Tuhan. Keselamatan itu pemberian Tuhan. Kita menerima dengan iman. Tetapi setelah kita diselamatkan karena anugerah, kita harus menampilkan dan menunjukkan perbuatan baik. Kepada jemaat Tuhan yang ada di Galatia, Paulus katakan, janganlah kamu jemu-jemu berbuat baik. Karena kalau akan tiba waktunya, engkau akan menuai jika engkau tidak menjadi lemah. Karena itu selagi masih ada kesempatan bagi kita untuk berbuat baik, berbuatlah baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawanmu seiman. Jadi target, sasaran, goal berbuat baik terutama kepada rekan-rekan seiman. Kemudian kepada semua orang. Dan ketika Tuhan datang sebagai hakim, Dia akan membalaskan menurut perbuatan kita. Berbahagialah kita yang melakukan perbuatan baik, karena Tuhan sudah menyiapkan dan menyediakan upahnya, pahalanya bagi kita. Tetapi bagi orang yang berbuat jahat, Allah pun akan datang sebagai hakim dan membalas kepada mereka. Alkitab katakan dalam Matius pasal 13 ayat 49 dan 50. Matius 13, 49 dan 50. Demikian juga pada akhir zaman malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Bagi mereka yang berbuat jahat, Allah pun akan membalas perbuatan jahat mereka. Tapi bagi kita orang percaya, ya, kita menyerahkan pembalasan itu, karena itu adalah hak penuh, hak mutlak Tuhan sendiri. Kalau Tuhan datang sebagai hakim, biar Dia mendapati kita sebagai jemaatnya, sebagai anak-anaknya yang rajin berbuat baik. Kita akan menerima, kita akan mendapatkan upah dari Tuhan. Henry Ford, pencipta dan pemilik mobil Ford, berdasarkan majalah Forbes tahun 2008, kekayaannya mencapai 188,1 miliar dolar. Kalau dihitung sekarang dan dirupiahkan, mungkin sudah triliun, bahkan mungkin sudah tralala, ya. Begitu banyak kekayaannya. Tetapi kita tahu ketika menjelang kematiannya, Henry Ford berpesan kepada keluarganya supaya ketika dia mati dibuatkan peti mati spesial, peti mati khusus, di mana kedua kiri kanan dari peti matinya itu diberi lubang supaya dia bisa menjulurkan kedua tangannya keluar. Dan dia mau mengingatkan kepada setiap orang yang datang melayatnya. Dia mau katakan bahwa aku Henry Ford, aku pemilik dan pencipta mobil Ford. Aku orang yang memiliki segala sesuatu. Tetapi ketika aku pulang, ketika aku kembali kepadanya, aku tidak membawa apa-apa. Tetapi sebenarnya ada yang dia bawa. Memang bukan hartanya yang banyak, bukan kekayaannya. Yang dia bawa adalah perbuatannya. Perbuatan baik atau perbuatan jahat. Itulah yang akan menyertai orang ketika dia menghadap Sang Pencipta. Dan lewat firman Tuhan, kita percaya Dia akan datang segera. Tuhan akan datang sebagai hakim, dan Dia akan membalas semua orang menurut perbuatannya. Mari terus lakukan perbuatan baik. Lakukan hal yang baik. Karena nanti ketika Tuhan datang sebagai hakim, Dia akan memberikan upahnya. Dia akan memberikan pahalanya kepada setiap jemaatnya yang suka dan rajin berbuat baik.
Tuhan Yesus memberkati. Kiranya berkat daripada Allah Bapa di sorga, cinta kasih daripada Yesus Kristus tetap menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.